Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran anatomi tumbuhan. Dan pada video kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu jaringan pembuluh atau jaringan pengangkut. Di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan pelindung, ya, epidermis dan periderm. Dan pada video kali ini kita akan membahas langsung kepada jaringan selanjutnya, yaitu jaringan pengangkut. Oke, yang perlu kita pahami yang pertama adalah istilah-istilah atau terminologi terkait jaringan pengangkut. Mungkin di beberapa sumber Anda akan menemukan ada yang menyebutnya vascular, ada vascular bundle, ada vascular tissus, ada juga jaringan pembuluh, ada juga jaringan pengangkut atau jaringan transport. Itu sama saja, ya. Semuanya tetap bermuara pada jaringan pembuluh. Hanya beda istilahnya saja. Oke, kemudian kita akan coba berikan contoh. Anda lihat di sini, ini ada sayatan melintang batang dikotil, ya, yang ini adalah sayatan membujur radial batang dikotil. Kalau Anda lihat ini mengapa disebut sebagai batang dikotil, karena sudah terlihat bahwa ini pembuluhnya, ini pembuluhnya, ini pembuluhnya, dan ini pembuluhnya, ini sudah tersusun secara melingkar, ya. Jadi ini sudah pasti dikotil. Nah, kemudian kita akan coba sayat misalnya membujur radialnya di sini. Oke, kita coba sayat membujur radialnya di sini. Ketika Anda lihat, yang di sini itu adalah yang ini. Oke, dan yang sebelah sini adalah yang ini. Ya, dan kemudian kalau Anda lihat yang area putih ini, nah ini adalah yang ini. Jadi ini yang tampak atas, ini yang tampak samping. Oke. Kemudian yang epidermis yang di sebelah sini, tentu ini adalah yang ada di sini, atau yang ada di sini. Itu adalah epidermisnya. Oke, kemudian yang korteks di sini, ya, atau korteks di sini, itu yang di sebelah sini, dan yang sebelah sini. Oke, semoga bisa tergambar. Jadi artinya ketika kita sudah tahu bahwa sayatan melintang dan sayatan membujur akan menghasilkan visual yang seperti itu, maka ketika Anda sudah melihat sayatan yang membujur di sini, maka kita sudah tahu bahwa ini adalah jaringan pembuluhnya, ya. Hanya yang sayatan melintang jaringan pembuluhnya tampak atas, kalau yang ini jaringan pembuluhnya tampak samping, yang tentunya ini akan memanjang seperti ini, ya. Dan ini adalah korteksnya, ini adalah korteksnya. Mohon maaf, ini adalah empulur. Ini adalah empulur. Ini adalah empulur. Empulur itu adalah nama area atau nama wilayah, di mana empulur ini cenderung lebih banyak parenkimnya. Kalau korteks itu ada di sini. Korteks itu ada di sini. Korteks juga nama wilayah, ya. Ini korteks, ini juga korteks. Oke. Nah, ini yang dikotil. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini juga sama. Ini adalah sayatan melintang batang monokotil karena pembuluhnya tersusun secara tersebar, tidak melingkar, ya. Dan ini yang tampak membujur atau tampak samping, ya, ini membujur radial. Oke, seperti itu, ya. Dan sama kalau misalkan yang sayatan melintang ini kita coba sayat di sini, ya. Sayatan radialnya kita akan coba lihat di sini. Misalnya pembuluh yang ini, maka ini adalah yang ini. Pembuluh yang ini, dan selanjutnya mungkin yang ini, ya. Sampai ke sini mungkin kita analogikan adalah yang seterusnya, seperti itu, ya. Nah, jadi yang tampak samping akan seperti ini, yang tampak atas akan seperti ini. Yang tentunya kalau tampak samping, tentu jaringan pembuluhnya itu memanjang seperti ini, ya. Makanya ketika Anda melihat sayatan membujur dan ditunjuk mana berkas atau jaringan pengangkutnya, maka dengan mudah kita akan menemukan penampakan seperti itu. Ini untuk monokotil, ya. Jadi penampakan monokotil sampingnya seperti ini, sedangkan penampakan dikotil sampingnya seperti ini. Oke. Kemudian sebutkan macam-macam jaringan pembuluh. Tentu dalam tumbuhan itu ada xilem, ada phloem. Ya, ada xilem, ada phloem, dan seluruh komponen-komponennya. Komponen xilem dan komponen phloem. Nah, kalau Anda lihat di sini, yang sebelah sini adalah xilem, yang sebelah sini adalah phloem. Ya.
Nah, mengapa bisa dikatakan xilem dan phloem? Karena tentu di sini ada trakeid. Trakeid itu adalah komponen dari xilem, ya. Dan di sini ada sel companion atau sel pengantar. Tentu itu adalah komponen dari phloem. Dan juga kalau Anda lihat tanda panah ini juga ciri-ciri dari xilem yang nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Dan dua arah tanda panah ini juga ciri-ciri dari phloem yang nanti akan saya jelaskan juga pada slide selanjutnya. Nah, hanya mungkin sedikit koreksi dari gambar yang saya cantumkan. Yang dilingkari merah ini dikatakan bahwa tidak ada ujung antara sel yang satu dengan sel yang lainnya. Jadi seolah-olah ini tembus saja tanpa ada ujungnya. Tapi kalau di phloem, dia punya ujungnya seperti ini, yang namanya lempeng plat perforasi phloem. Tapi sebetulnya di trakea juga ujung-ujungnya nanti ketika Anda menemukan akhir dari selnya, Anda akan tetap menemukan lempeng perforasi ya. Hanya memang kebetulan saluran trakea ini memang cenderung memanjang dan dia besar, maka lempeng plat perforasinya tidak sependek dari phloem. Jadi seolah-olah tidak ada lagi batas antar sel xilem, tapi sebetulnya kalau kita sudah nyampe ke ujung xilemnya, kita akan menemukan juga yang namanya lempeng plat perforasi xilem. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Apakah semua tumbuhan memiliki jaringan pengangkut? Tidak semua, ya. Kita kenal ada Bryophyta, ya, atau tumbuhan-tumbuhan Cryptogame itu tidak punya jaringan pengangkut yang sejati seperti xilem dan phloem pada umumnya. Tapi tetap tumbuhan-tumbuhan tingkat rendah tersebut masih bisa melakukan proses transportasi dengan cara difusi sel dari sel. Ya, kalau yang tumbuhan tingkat tinggi, cara transportasinya adalah dengan alatnya yaitu jaringan pengangkut dan juga difusi juga. Seperti itu. Oke, kita bahas unsur yang pertama yaitu xilem. Jaringan xilem ini disebut sebagai silos, artinya adalah kayu. Jadi kalau kita sebut kayu, sebetulnya kita mengarah ke xilem sebetulnya ya. Meskipun kadang kayu itu juga istilah lainnya adalah cork. Kalau kita sudah belajar di jaringan pelindung yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Tapi kadang ada referensi juga yang mengatakan xilem itu adalah kayu. Jadi tidak disalahkan juga kalau ada yang menyebut kayu itu adalah xilem. Xilem juga bisa disebut sebagai pembuluh kayu. Nah, ini yang lebih spesifik. Jadi tidak hanya kayu, tapi pembuluh kayu. Kalau kayu saja, kita cenderung menginterpretasikannya sama dengan cork, ya, atau yang kita kenal di periderm itu adalah velum. Kemudian xilem itu umumnya hanya dimiliki oleh Tracheophyta, yaitu Pteridophyta dan Spermatophyta. Ya, umumnya. Tapi xilem pada tumbuhan-tumbuhan yang lain seperti Gymnospermae itu hanya dimiliki oleh trakeid saja. Oke, itu nanti akan dibahas lebih mendalam pada slide selanjutnya. Nah, kita bahas dulu karakteristik dari sel xilem yang tadi kita bahas. Ya, jadi sel xilem ini adalah sel mati. Dia tidak perlu hidup untuk menjalankan transportasinya. Ya, dia cukup dimatikan karena untuk naik ke atas itu tidak perlu menggunakan energi, tapi dengan gaya dari transpirasi itu sendiri. Ya, transpirasi itu adalah proses penguapan pada tumbuhan. Yang nanti akan saya jelaskan juga lebih mendalam pada slide selanjutnya. Dan arah transportasinya itu disebutnya one way. Artinya kalau Anda lihat di sini semua arah panahnya itu ke atas, ya, dari bawah ke atas. Artinya dari akar diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan di bagian atas. Ya, jadi yang diangkut itu adalah air dan unsur hara. Oke, kemudian dinding selnya juga berlignin. Nah, ini dinding selnya dia berlignin, makanya dinding selnya juga tebal, dan nanti juga Anda akan menemukan beberapa penebalan-penebalan khusus yang dapat ditemukan pada xilem, terutama pada trakea, ya. Jadi dinding selnya itu berlignin. Oke, jadi kalau diwarnai oleh anilin sulfat, lignin ini juga bisa bereaksi dengan memperlihatkan warna merah ya kalau anilin sulfat. Oke, kemudian tadi sudah yang diangkut adalah air dan mineral, dan ini sebetulnya tetap ada di bagian ujung yaitu lempeng plat perforasi. Seperti ini juga ya.
Nah, ini namanya lempeng plat perforasi. Cuma karena memang trakea ini panjang, jadi seolah-olah memang tidak berujung, yang padahal tetap kalau kita sudah sampai ujung selnya akan ada akhirnya, yaitu lempeng plat perforasi. Oke, berdasarkan perkembangannya, sebutkan macam-macam jaringan silem. Tentu kita kenal ada silem primer, ada silem sekunder. Ya, secara ontogeni, berasal dari manakah silem tersebut? Kalau silem primer, berarti silem yang pertama kali dibentuk. Silem sekunder adalah silem yang kedua kali dibentuk setelah silem primer terbentuk. Dan secara ontogeni, dua-duanya berasal dari sumber yang berbeda. Kalau silem primer, dia berasal dari prokambium. Ya, Anda harus balik lagi ke video yang menjelaskan tentang jaringan meristem, terutama di meristem apikal. Ya, di meristem primer Anda akan menemukan ada prokambium. Prokambium itulah yang akan menghasilkan silem primer. Ya, kalau silem sekunder dihasilkannya oleh meristem sekunder atau kita sebut sebagai kambium. Ya, jadi kalau Anda melihat secara mikroskopik ada silem primer saja tanpa ada silem sekunder, berarti tumbuhannya masih muda. Tapi kalau ada silem sekunder dan silem sekundernya tidak terlalu banyak, berarti tumbuhannya mau ke dewasa. Tapi kalau silem sekundernya sudah mendominasi semua area bagian korteks dan bagian empulur, maka itu bisa dikatakan bahwa organnya sudah tua. Seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat umur tumbuhan dari silem sekundernya. Oke, sebutkan berapa macam komponen silem. Nah, komponen silem ini tentunya ada trakea, ada trakeit, dan juga ada serat silem, ya. Dan juga beberapa referensi ada yang menyebutkan parenkim silem. Tapi kita akan bahas nanti satu persatu. Nah, jadi yang pertama itu ada komponen trakea. Ya, salah satu komponen silem itu ada trakea. Trakea ini bahasa Inggrisnya kalau Anda nanti baca di sumber-sumber yang berbahasa Inggris, biasanya tidak akan ada istilah trakea. Tapi yang ditulis di situ adalah vessel element atau vessel member atau vessel saja. Nah, ketiga istilah ini semuanya mengarah pada terminologi trakea. Ya, jadi jangan sampai bingung kalau Anda baca esau misalnya atau Anda baca jurnal-jurnal penelitian internasional, Anda tidak akan menemukan istilah trakea, tapi biasanya vessel atau vessel element. Ya. Nah, kemudian tadi yang pertama, salah satu komponen silem adalah trakea atau vessel. Trakea ini ukurannya biasanya besar, ya. Kalau trakeit ukurannya lebih kecil dan juga ujungnya runcing. Seolah-olah kita melihat ciri seperti ini, seperti karakteristik ini ya, sklerenkim ya, sklerenkim serat biasanya. Ya, sklerenkim serat itu juga sama, sempit dan runcing. Tapi kita tahu bahwa karakteristik sama seperti ini karena ternyata trakeit ini beberapa referensi juga mengatakan dia berasal dari sklerenkim serat yang berdiferensiasi menjadi memiliki fungsi untuk pengangkut. Makanya karakteristiknya agak sama ya, meskipun nanti perbedaannya ada di bentuk noktahnya. Oke, kita lanjut. Yang trakea ini ujungnya juga ada lempeng plat perforasi dan memiliki penebalan bervariasi. Nanti ada penebalan jala, penebalan spiral, penebalan cincin. Nah, jadi nanti kalau Anda lihat penampakan yang membujur, ada saluran yang salurannya besar, kemudian ada jenis-jenis penebalannya, maka pasti itu adalah trakea. Tapi kalau salurannya sempit, runcing, dan punya noktahnya noktah ladam, nanti akan dijelaskan seperti apa bentuk noktah ladam itu, atau istilah lainnya noktah terlindung, atau istilah bahasa Inggrisnya border pit, itu adalah trakeit. Ya, kalau serat silem sama, serat silem itu istilahnya disebut sebagai serat trakeit, sama aja mau bilang serat silem, serat trakeit itu sama saja. Intinya sklerenkim serat yang ada dekat dengan silem, makanya disebut sebagai serat silem. Di sini juga dikatakan mirip dengan trakeit ya, mirip dengan trakeit. Dan noktahnya juga sama, noktah terlindung, hanya ukuran noktah terlindungnya jauh lebih kecil. Memang agak sulit membedakan karena memang serat silem ini dengan trakeit
itu bisa dikatakan adalah hasil diferensiasi. Tapi setidaknya Anda tahu bahwa itu adalah komponen dari xilem, ya. Tidak bilang itu adalah kolenkim, tidak bilang itu adalah parenkim karena sudah terlalu jauh. Jadi kalau Anda bingung membedakan trakeit dan sklerenkim serat, ini masih sama sih, tidak terlalu dipermasalahkan. Dan ada juga komponen yang selanjutnya itu serat libriform. Ya, serat libriform ini agak sulit dibedakan karena memang agak sulit untuk menyayat dengan sangat tipis. Dia mirip dengan serat trakeit, tapi noktahnya noktah sederhana, bukan noktah terlindung. Dan noktah sederhananya sangat sempit. Ya. Dan yang terakhir ada parenkim xilem. Parenkim xilem ini adalah jari-jari empulur. Oke, kalau Anda lihat jari-jari itu kan kalau di roda sepeda, ketika pusat rodanya ini, Anda akan lihat jari-jari itu adalah seperti ini ya. Ini kalau di roda sepeda. Nah, di empulur juga sama, terutama di daerah xilem, Anda akan menemukan area jari-jari empulur seperti ini. Nanti akan kita lihat gambar selanjutnya. Oke, kita bahas dulu tadi yang noktah ya. Yang noktah itu yang A. Yang A ini adalah noktah sederhana atau simple pith. Pith ya. Kalau tulisannya PITH, ini namanya empulur. Disebutnya adalah pith. Kalau pith itu adalah noktah. Nah, noktah sederhana ini dibentuk jika sel yang sebelah sini ya, ini adalah sel yang kedua, ini adalah sel yang ke-1. Noktahnya bentuknya adalah seperti ini. Oke. Itu disebut sebagai noktah sederhana. Kalau noktah ladam atau noktah berhalaman atau border pith itu adalah seperti ini. Jadi noktahnya dibentuk seperti ini ya. Jadi ada lekukannya, di dindingnya itu ada lekukan seperti ini. Ini namanya noktah border pith atau noktah ladam. Yang dimiliki oleh trakeit itu adalah yang ini. Ya, yang dimiliki trakeit. Dan juga yang dimiliki oleh sklerenkim. Hanya sklerenkim jauh lebih kecil lagi noktahnya. Meskipun dia sama-sama noktah ladam, tapi jauh lebih kecil. Kalau noktah setengah berhalaman atau setengah ladam atau half border pith, yang satu tersusun dari noktah ladam utuh, yang satu disusun oleh noktah sederhana. Makanya disebut sebagai noktah setengah berhalaman atau half border pith. Seperti apa sih penampakannya kalau di mikroskop? Ya, kita lihat sebelah sini ya. Pertama kita coba bahas yang ini dulu nih. Oke, kita bahas yang noktah sederhana. Noktah sederhana itu, kalau kita lihat dari samping dia akan seperti ini. Ya, kalau kita lihat dari samping. Tapi kalau kita lihat dari atas, maka dia akan bentuknya lubang saja. Satu lubang saja. Ini yang ini. Yang ditandai oleh lingkaran hitam, ini adalah noktah sederhana atau simple pith. Jadi hanya bentuknya, sebentar saya akan coba perkecil dulu. Nah, ini hanya bulat kecil seperti ini ya. Oke. Jadi hanya akan seperti itu terlihatnya. Karena lubangnya di sini ukurannya sama. Jadi kalau matanya misalnya ada di sini, sebentar kita coba. Misalnya matanya ada di sini ya. Melihat ke arah sini, maka kita akan lihat lubang yang sama, satu lubang saja. Nah, itu yang ini nih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tapi kalau yang setengah berhalaman, yang ini setengah berhalaman, kalau misalkan mata kita ada di sini, oke, kalau mata kita di sini dan kita lihat dari sini, maka kita akan lihat lubang besarnya dulu yang ini. Oke, kita akan lihat lubang besarnya dan kita juga akan lihat lubang kecilnya. Penampakannya seperti apa? Nih, yang ini. Tuh, yang warna kuning-kuning ini ya. Ini adalah yang kuning ini, tapi ya bukan yang kuning ini. Yang kuning ini adalah setengah berhalaman. Tahu dari mana? Karena Anda akan menemukan lingkaran kecil dulu, baru nanti ada lingkaran yang besarnya. Di mana lingkaran yang kecilnya ini adalah yang ini, ya. Lingkaran yang besarnya adalah yang ini. Oke, kita lihat yang ini. Tuh, ada lingkaran kecil, ada lingkaran besar. Kalau ini enggak ya, lingkarannya langsung besar saja. Berarti itu adalah noktah sederhana. Kalau ini adalah noktah setengah berhalaman.
Nah, kemudian kalau yang noktah ladam atau border pit, ini mau dilihat dari arah manapun, lubangnya akan seperti ini, jauh lebih kecil dibandingkan dengan noktah sederhana. Jadi hanya satu lubang saja tapi kecil. Yang mana? Yang ini. Nih ya, yang ini. Atau bisa juga yang kita coba cari yang lain mungkin ya, siapa tahu ada. Oke, ini di sini lebih banyak yang noktah setengah berhalaman ya. Nah, ini juga nih. Ya, ini juga bisa disebut sebagai noktah ladam atau noktah berhalaman atau border pit. Jadi lubangnya jauh lebih kecil dan dia cuma satu. Sekali lagi, noktah yang sederhana lubangnya juga satu tapi dia agak besar. Kalau yang noktah setengah berhalaman lubangnya ada dua, yang kecil dan yang besar. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita akan mencoba mengenal lebih jauh bagaimana cara membedakan trakea, trakeid, dan sklerenkim serat. Ya, atau serat sklerenkim. Untuk serat libriform, saya sendiri agak sulit untuk bisa membedakan dari sayatan. Ya, jadi kita skip dulu yang serat libriform. Kita akan fokus kepada trakea, trakeid, dan sklerenkim serat. Yang pertama, ya, yang namanya sayatan melintang, ini juga sayatan melintang. Yang namanya jaringan pembuluh itu kan satu jaringan pembuluhnya yang ini ya. Nah, ini adalah satu jaringan pembuluh. Ini juga satu jaringan pembuluh. Oke. Nah, di sini Anda sudah tahu bahwa ini adalah serat ya. Ini adalah serat. Oke. Itu adalah serat, kemudian atau sklerenkim istilah lainnya, sklerenkim serat. Kemudian untuk yang silem itu kan include trakea dan trakeid ya. Silem itu ada di daerah sini. Nah, silem itu ada di daerah sini nih. Oke. Silem ada di daerah sini. Lubang yang besar-besar ini, kalau Anda lihat lubang yang besar, ini namanya trakea nih. Karena tadi sudah kita kenal ciri di awal, trakea itu cenderung besar. Ya. Jadi yang besar-besar ini namanya trakea. Kalau trakeid dia jauh lebih sempit, lebih kecil. Nah, lubang-lubang yang kecil ini bisa disebut sebagai trakeid. Ya, ini adalah trakeid nih. Oke. Kalau kita zoom di sini, kita coba zoom. Nah, yang besar-besar ini adalah trakea. Disebutnya sebagai vessel, istilah bahasa Inggrisnya. Yang kecil-kecil ini, ya, yang kecil-kecil ini disebutnya adalah trakeid. Oke, disebutnya adalah trakeid. Nah, si cambium ini yang ada di sini. Nah, ini adalah cambium. Perbatasan mau masuk ke phloem. Phloemnya nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada parenkim. Parenkim silem atau disebut sebagai jari-jari empulur silem. Lihat nih, ada garis lurus dari sini memanjang sampai ke atas. Nah, ini namanya adalah jari-jari. Ini yang ini ya. Kita coba ikuti garisnya yang ini. Nah, itu adalah jari-jari empulur atau yang tersusunnya dari sel-sel parenkim. Makanya disebut sebagai parenkim silem karena parenkim yang letaknya ada di dalam silem disebut sebagai parenkim silem. Oke. Kalau kita lihat model 3 dimensinya, trakea itu yang ini. Nah, ini adalah trakea. Trakea itu kan jauh lebih besar, ya, jauh lebih besar. Sedangkan trakeid ini jauh lebih sempit. Oke. Dan trakea dia juga punya lempeng plat perforasi di ujungnya. Kalau trakeid dia tidak punya lempeng plat perforasi, ujungnya langsung saja runcing seperti ini. Ya, ujungnya runcing seperti itu. Oke. Dan terdiri dari noktah-noktah. Noktahnya noktah ladam, ya. Lubang-lubang ini namanya noktah nih. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita hapus lagi. Jadi sekali lagi ini jauh lebih sempit, memanjang, runcing, dan terdiri dari noktah. Noktahnya noktah ladam. Kalau ini lebar, ya, lebar, besar, dan ujungnya ada lempeng plat perforasi.
Atau kalau kita kebetulan bisa lihat di dalamnya, itu akan ada berbagai jenis penebalan-penebalan. Nanti kita akan lihat slide selanjutnya. Kalau sclerenchyme serat, nah ini cenderung mirip sekali dengan tracheid ya. Kalau Anda lihat ini juga sama, sempit, runcing, panjang, tidak ada lempeng plat perforasi. Tapi biasanya dibedakannya dari noktah. Noktahnya noktah ladam tapi jauh lebih kecil lagi. Ya meskipun memang agak sulit dibedakan ya, karena memang secara ontogeni bisa dikatakan tracheid ini adalah hasil diferensiasi dari sclerenchyme, makanya memiliki bentuk yang sama. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini yang dimaksud. Jadi kalau Anda nanti menyayat sayatan membujur suatu organ batang atau akar misalnya, yang itu adalah tampak samping, dan Anda menemukan penebalan-penebalan yang variasinya bermacam-macam selain penebalan noktah, maka itu adalah trakea. Kita lihat dulu di sini ya. Nah, kalau penebalannya seperti ini, ya, ini namanya penebalan cincin. Penebalan cincin, penebalan cincin, penebalan cincin. Yang mana? Yang ini. Yang ini adalah penebalan cincin. Oke. Salurannya yang mana? Salurannya yang ini. Nah, ini adalah salurannya. Jauh lebih lebar, ya. Jauh lebih lebar dan juga besar. Kalau yang ini spiral, ya. Spiral seperti ini, ya berpilin. Anda bisa lihat yang ini. Nah, ini juga spiral nih. Ya, coba kita hapus dulu yang ini. Kalau kita zoom, Anda akan menemukan ada pilinannya yang sebelah sini nih. Nah, ini samar-samar ya. Nah, ini ada samar-samar, dia berpilin. Nah, ini juga ada samar-samar berpilin. Jadi ini namanya spiral. Oke. Kalau yang ini namanya adalah scalariform. Penebalan scalariform. Scalariform ini saya istilah bahasa Indonesia suka ketukar dengan reticulate. Kalau nggak salah scalariform itu adalah jala kalau tidak salah ya. Mohon dikoreksi. Antara jala dan tangga. Saya agak sulit membedakan istilah bahasa Indonesianya. Saya cenderung menggunakan istilah scalariformnya saja biar tidak tertukar. Scalariform ini kalau tidak salah itu jala ya. Mohon dikoreksi sekali lagi. Jala itu yang ini nih. Di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada jala kebetulan, adanya di sini adalah reticulate. Nah ini nih, ini adalah reticulate. Reticulate itu yang ini. Reticulate ini kalau tidak salah tangga, tapi sekali lagi mau dikoreksi, saya agak ketukar dengan bahasa Indonesianya. Nah yang ini adalah reticulate. Kalau yang ini adalah double helix sebetulnya, ya. Yang ini sebutnya sebagai double helix. Di sini nggak ada, tapi ini adalah double helix. Jadi berpilin yang berganda. Nah, kalau yang ini adalah noktah. Kalau noktah seperti ini, tentu ini adalah noktah sederhana ya. Dan noktah seperti ini sebetulnya saya lebih menyebut sebagai noktah setengah berhalaman. Tapi entah kenapa di sini sumbernya disebutnya sebagai noktah berhalaman atau noktah ladam utuh atau border pit. Saya lebih cenderung menganggap ini adalah noktah setengah berhalaman sebetulnya karena ada lubang kecil dan ada lubang besar di situ ya. Nah, kemudian kalau Anda menemukan sekali lagi penebalan cincin, penebalan spiral, penebalan jala, penebalan tangga, atau scalariform dan reticulate, atau double helix, itu pasti trakea. Anda tidak perlu lagi melihat ukurannya apakah lebar atau tidak, karena sudah pasti lebar, dan penebalan ini ada macam-macamnya, itu adalah trakea. Tapi kalau penebalannya adalah penebalan noktah, yaitu adalah lubang-lubang, maka lihat dulu ukurannya. Ya, bisa saja dia tracheid. Kalau noktahnya adalah noktah ladam. Oke. Noktah ladam bisa tracheid. Kalau noktah ladamnya ukurannya besar, berarti dia tracheid. Kalau noktah ladamnya ukurannya kecil sekali, maka dia serat sclerenchyme. Ya. Kalau noktahnya noktah sederhana dan noktah sederhananya cenderung sangat sempit, sangat kecil, dia bisa serat libriform. Ya, di sini banyak karakteristik, makanya agak membingungkan kalau Anda hanya cuma mendengar penjelasan saya saja. Anda harus mengulang terus dan mencari referensi-referensi yang lainnya agar semakin mudah untuk mengingat. Oke, tapi agar tidak bingung, ya nggak apa-apa deh, kita anggap ini adalah noktah ladam utuh ya, border pit. Agar tidak terlalu ini bias, tapi sebetulnya saya tetap cenderung menganggap itu adalah half border pit atau setengah berhalaman. Oke, ini hanya analogi saja.
Jadi kalau yang salurannya besar itu adalah trakea. Kalau dalam sistem transport di tubuh manusia itu sistem peredaran darah, yang besar itu kan adalah aorta ya. Jadi si aorta itu adalah trakeanya. Kalau kapiler adalah trakeitnya. Kalau trakeit itu kan cenderung sempit, kecil. Berarti kalau di pembuluh darah itu sebutnya sebagai kapiler. Ini hanya analogi saja agar tidak tertukar. Kalau saya pakai jembatan keledainya adalah aorta itu adalah trakea, kapiler adalah trakeit. Seperti itu ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa si lem itu adalah sel mati saat dewasa. Maksudnya saat dewasa itu adalah karena sebetulnya kan kalau kita telusuri secara ontogeni, si lem ini berasal dari parenkim juga sebetulnya ya. Kalau Anda masih ingat di video penjelasan sebelumnya, kan si parenkim bisa berubah menjadi trakeit, parenkim bisa berubah jadi trakea juga, dan seterusnya. Tapi kalau kita telusuri satu-satu kan sebetulnya gini ya, si parenkim adalah sel hidup. Dia berdiferensiasi menjadi kolenkim. Kolenkim juga sama sel hidup. Kolenkim akan mengalami sklerifikasi atau penebalan dinding menjadi sklerenkim serat. Nah, sklerenkim serat ini sudah cenderung dimatikan selnya. Nah, sklerenkim ini, yang serat ini, dia berdiferensiasi menjadi trakeit. Trakeit ini adalah komponen dari silem. Maka trakeit itu adalah sel yang mati. Jadi kalau ditelusuri adalah seperti itu ya secara ontogeninya. Lalu bagaimana si lem yang sel mati kok masih bisa berfungsi dalam hal transport, bahkan melawan gravitasi? Dia kan disebarkannya kan one way ya, dari bawah ke atas, tapi dalam keadaan sel yang dimatikan. Nah, bagaimana bisa menyebarkan unsur hara dan air? Sebetulnya itu terjadi karena ada proses transpirasi. Anda ingat, di sini, di ujung daun ini, ya, tentu itu akan terjadi banyak proses transpirasi. Karena apa? Karena ada stomata. Karena stomata itu kan tempat pertukaran gas, dan disitulah berpotensi terjadinya proses penguapan pada tumbuhan. Jadi proses penguapan ini akan menyebabkan tarikan ke arah luar, ya. Seperti seolah-olah Anda sedang menyedot sedotan yang Anda masukkan ke minuman jus misalnya. Ketika Anda sedot, itu kan pasti airnya otomatis naik ke atas karena ada gaya tekanan yang menarik dari faktor eksternalnya. Sedotannya itu kan dia adalah benda mati, tapi sedotan yang benda mati ini ternyata masih bisa menyedot jus sampai masuk ke dalam mulut kita karena ada tekanan dari eksternal. Ini juga sama, karena ada proses penguapan, maka air dari bawah itu naik ke atas melawan gravitasi. Makanya selnya tidak perlu hidup, ya, selnya tidak perlu hidup. Oke. Kemudian setiap jaringan pembuluh, baik silem atau floem, nah ini hati-hati kalau Anda menggambar nanti ya, disusun secara bertumpuk dan bersambungan antara ujung dan ujung. Jadi ini harus ditumpuk seperti ini. Nah ini kan ditumpuk ya, ini juga ditumpuk. Karena apa ditumpuk? Karena harus nyambung, karena ini akan mengalirkan suatu unsur hara nanti. Jadi jangan dibuat ini zigzag ya, jangan dibuat zigzag tapi dia lurus seperti itu karena sistem transport itu adalah berkesinambungan, ya. Tapi meskipun lurus, tetap saja dengan yang di sampingnya itu tidak sejajar tapi berselang-seling seperti ini ya. Kalau ini kan di sini, ini di sini, ya. Jadi berselang-seling. Mudah-mudahan Anda bisa tangkap maksud saya seperti apa. Sama juga ketika Anda menggambar trakeit. Nah ini kan trakeit ya. Anda tahu dari mana ini trakeit? Karena memiliki noktah. Noktahnya bukan noktah sederhana. Saya menyebutnya ini adalah noktah setengah berhalaman atau half border pit karena ada lingkaran besar, lingkaran kecil. Tapi di referensi yang sebelumnya ini disebut sebagai noktah padam utuh atau border pit. Ya tidak apa-apa ya, karena masing-masing punya referensinya, tapi setidaknya ini kita tidak menyebut ini sebagai noktah sederhana. Nah, dikarenakan ini bukan noktah sederhana dan salurannya juga ramping, ujungnya juga runcing ya, kalau Anda lihat seperti ini, ujungnya runcing, maka ini sudah pasti trakeit. Nah, menggambar trakeit ini, meskipun ujungnya runcing, tetap saja nanti ujung runcing yang di bawahnya
dibuat berkesinambungan. Ya, dibuat menyatu, jadi berhubungan dari atas meskipun runcing. Katakanlah runcing seperti ini ya. Nah, runcing seperti ini, nanti sel yang di atasnya dia harus di sini. Oke, jadi runcing yang pada ujungnya nanti akan berkesinambungan. Jadi hati-hati dalam menggambar jaringan transport, itu harus memperlihatkan karakteristik yang bersambung ya. Oke. Nah, ini yang pernah diujiankan di UTS. Kalau tidak salah, kalau Anda masih ingat dengan pertanyaannya, apa perbedaan evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi? Sebetulnya ini sudah dijelaskan dalam video saya terkait jaringan pelindung pada saat menjelaskan stomata. Ya, evaporasi itu adalah proses penguapan yang terjadi di luar tubuh tumbuhan, seperti misalnya penguapan air laut, penguapan air sungai, dan seterusnya. Itu adalah evaporasi. Kalau transpirasi adalah penguapan yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan melalui stomata. Nah, itu adalah transpirasi. Kalau evapotranspirasi, gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Misalnya eceng gondok. Nah, eceng gondok itu adalah evapotranspirasi. Karena yang pertama dilakukan adalah penguapan air habitatnya dulu yang masuk lewat tubuh tumbuhan, yang kemudian nanti akan dilanjutkan keluar ke stomata. Jadi di situ ada dua penguapan yang terjadi. Penguapan pada habitatnya, yaitu lingkungan airnya, dilanjutkan dengan penguapan di stomata tumbuhannya. Gitu ya. Nah, jadi sebetulnya mengapa silem yang mati itu bisa berfungsi menaikkan air dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, itu karena transpirasi atau dengan evapotranspirasi. Kalau eceng gondok. Oke, kita lanjut lagi. Pada sayatan melintang, jika ukurannya besar, sekali lagi di bagian pembuluh, maka itu adalah trakea. Nah, ini adalah monokotil ya. Ini adalah monokotil, ini adalah satu jaringan pembuluhnya. Yang besar ini adalah trakea. Ini juga trakea. Kalau ukurannya kecil, maka bisa trakeid atau sklerenkim. Lihat letaknya. Nah, yang ini adalah trakeid nih. Yang ini adalah trakeid, ini juga trakeid, dan seterusnya ya. Yang kecil-kecil adalah trakeid. Oke. Tapi sklerenkim ini, yang ini. Nah, sklerenkim ini yang ini nih. Sklerenkim sampai sini ya. Kalau Anda lihat, dia mengelilingi si floemnya sampai sini dan seterusnya. Oke, kita coba gambarkan dulu. Nah, ini ada yang sel-sel mengelilingi seperti ini. Ini disebutnya adalah sklerenkim serat, atau pada monokotil disebut sebagai sklerenkim bundle seed. Ya, disebutnya sebagai bundle seed. Kita coba ubah dulu deh si warnanya ya, biar tidak terlalu bingung. Sebentar. Kita hapus sekali lagi. Yang merah ini karena ukurannya besar disebut sebagai trakea. Oke. Kemudian kalau yang kecil-kecil ini disebutnya adalah trakeid. Ya, yang ini juga sama trakeid semua. Ini juga trakeid. Kalau misalkan yang di sini, nah yang ini nih, ini adalah sklerenkim serat sampai sini. Nah, ini adalah sklerenkim serat. Saya coba berikan batasannya ya. Sklerenkim seratnya ada di sini dan seterusnya. Nah, itu karena dia mengelilingi si pembuluhnya, maka sklerenkim ini punya nama khusus, disebutnya sebagai seludang sklerenkim atau bundle sheath. Ya. Oke, itu kalau yang monokotil. Kalau yang dikotil sama saja sebetulnya. Yang dikotil ini yang saya coba ubah dulu. Yang besar-besar ini adalah trakea. Ya, ini adalah trakea. Oke, kalau yang kecil-kecil ini adalah trakeid. Ya, ini semua adalah trakeid nih. Saya tidak perlu lingkari semua, saya kasih gambarannya aja dulu di sekitar sini. Ini adalah trakeid. Sklerenkimnya yang mana? Anda masih ingat, kalau di dikotil, sklerenkimnya adalah topinya. Berarti yang ini adalah sklerenkim serat.
ya. Ini juga sama nih, sampai sini ini adalah sclerenchyme juga nih. Oke, coba kita lihat dulu ya. Nah, yang ini juga sclerenchyme. Sampai sini, ini juga sclerenchyme. Ya, nah itu juga sama sclerenchyme serat. Oke, lanjut ya. Jadi kalau di monokotil sekali lagi sclerenchyme itu mengelilingi pembuluhnya, disebut sebagai bundle sheath. Kalau di sini sclerenchyme-nya ada di topi dan ada di bagian bawah, itu ya sclerenchyme seratnya. Oke, lanjut lagi. Kita masuk sekarang ke phloem. Oke, phloem itu beda dengan xilem. Kalau xilem sel mati, phloem sel hidup. Tapi yang hidupnya itu adalah khusus companion cell sebetulnya. Ya, khusus companion cell. Companion cell itu adalah nama lain dari sel pengantar atau sel peneman, sel pendamping, sama saja ya, companion cell. Yang mana? Yang ini ya, ini adalah companion cell. Ini yang biru ini adalah companion cell, dan ini biasanya punya nukleus ya. Di sini biasanya punya nukleus yang mencirikan bahwa itu adalah sel yang hidup. Kemudian ini adalah two-way transport, dua arah. Sekarang kalau Anda lihat sepanahnya di sini ada ke atas dan ada juga yang ke bawah. Artinya yang diedarkan itu selain dari bawah ke atas, juga dari atas ke bawah. Apa sih yang diedarkan? Yaitu hasil fotosintesis, karbohidrat. Ya, karena yang melakukan fotosintesis kan tidak hanya daun ya, tapi juga batang bisa melakukan fotosintesis. Selama ada kloroplas dengan pigmennya klorofil, maka dia pasti bisa fotosintesis. Artinya kalau si sumber fotosintesis di batang, berarti diedarkannya ke atas untuk bisa nyampe ke daun atau ke batang yang bagian atas, atau juga diedarkan ke bawah menuju ke akar. Kalau yang fotosintesisnya daun, berarti diedarkannya ke bawah saja, artinya bisa ke atas, bisa ke bawah, makanya two way. Nah, mengapa harus hidup? Mengapa tidak dimatikan seperti sclerenchyme, di mana sclerenchyme masih bisa menaikkan unsur hara dari bawah ke atas tanpa harus dihidupkan, karena memang ada transpirasi. Nah, tapi untuk phloem ini dia harus sel hidup, karena untuk dari bawah ke atas maka dia harus menggunakan transport aktif ya. Jadi gerakan transport atas bawah ini tentu jauh lebih aktif dan harus dilakukan dengan cara transport aktif, dan satu-satunya sel yang bisa melakukan transport aktif adalah sel yang masih hidup. Nah, itu makanya beda dengan sel xilem ya. Dinding selnya juga di sini tidak setebal xilem, dinding selnya tipis. Kalau kita lihat di mikroskop, makanya dinding selnya cenderung jauh lebih tipis sebetulnya. Lebih mudah dibedakan dengan xilem. Dan Anda lihat juga di sini masih ada lempeng perforasi, sama ya. Ada lempeng perforasi juga. Dan yang diedarkan adalah hasil fotosintesis. Food di situ ya disebutnya. Oke, kita lanjut lagi. Istilah yang lain tentang sel phloem itu ada sieve tube, atau istilah lainnya adalah tabung tapis, buluh tapis. Ini sama aja sel phloem sebetulnya ya. Tapi saya juga menemukan sumber yang lain, ada sieve cell, ada sel tapis, dan seterusnya. Saya agak bingung juga untuk membedakan dua istilah ini, tapi saya tidak menggunakan istilah sieve cell dalam slide ini. Saya khusus saja ke sieve tube. Sieve tube itu adalah tabung tapis, karena yang namanya sel phloem itu kan dia cenderung istilahnya apa ya, cenderung berbentuk tabung yang saling berkesinambung ya. Jadi dalam video kali ini kita tidak menggunakan istilah sieve cell, jadi saya agak sulit membedakan itu semua, makanya saya katakan saja itu adalah sel phloem ya, atau sieve tube. Ada istilah sieve plate. Sieve plate ini adalah lempeng tapis. Lempeng tapis itu, atau plat tapis, atau lempeng phloem, itu yang Anda lihat di sini ya. Oke, sebentar. Yang Anda lihat di sini, nah ini adalah sieve plate. Oke. Atau ada lagi companion cell. Sel pengiring, sel pengantar, sel peneman, sama saja yang tadi saya jelaskan itu yang ini. Dimana companion cell ini punya fungsi untuk memberikan makanan bagi sel tapis, agar sel tapisnya tetap hidup. Jadi sel tapis ini atau sel phloem ini dia tidak punya nukleus, tapi dia tetap dalam keadaan hidup karena harus melakukan transport aktif,
dengan cara dihidupkan oleh sel companion, di mana sel companion dia punya nukleus. Ya, seperti itu ya. Jadi berdasarkan perkembangannya ada berapa macam jaringan floem sama, ada floem primer, ada floem sekunder. Floem primer adalah floem yang pertama kali dibentuk, berarti tumbuhannya masih muda. Semakin seiring dia dewasa dan ke arah tua, maka akan dibentuk floem sekunder, berarti floem sekunder adalah floem yang dibentuk setelah floem primer. Secara ontogenya juga sama. Floem primer berasal dari prokambium, di meristem primer, terutama meristem apikal. Kalau floem sekunder itu dibentuk oleh meristem sekunder, terutama di kambium. Ya. Sebutkan berapa macam komponen floem. Floem itu ada sel floem, ada sel pengiring, ya, ada juga parenkim floem, ada juga serat floem. Nah, kita akan coba lihat satu-satu. Floem akan selalu hidup selama ada companion cell. Jadi sebetulnya floem itu hidup karena ada companion cell. Jadi sel hidupnya itu sebetulnya adalah companion cell-nya, karena dia punya nukleus. Ya, dia punya nukleus. Companion cell itu yang ini nih. Nah, ini adalah companion cell. Dia punya nukleus. Ya. Kemudian fungsi companion cell ini adalah memberi makan untuk sel floem agar tetap hidup. Dia juga untuk memperbaiki sel floem ketika sel floem mengalami kerusakan atau meregenerasi sel floem. Ya, seperti itu. Kemudian parenkim jari empulur juga ada. Kalau yang tadi kan parenkim xilem. Parenkim xilem itu adalah jari-jari pada xilem. Kalau parenkim floem itu adalah jari-jari pada floem. Sama aja sebetulnya ya. Atau kita kenal juga istilah albumin. Albumin itu nama lain dari parenkim yang ada pada jari empulur floem. Jadi sekali lagi ya, yang namanya empulur xilem atau empulur floem itu dibentuk oleh jaringan parenkim. Kalau empulur floem, nama selnya ada khusus lagi namanya albumin, tapi sama aja parenkim juga, hanya ada istilah khusus saja. Dan biasanya ditemukan pada gymnospermae. Ya, kalau istilah albumin ini ada pada istilah gymnospermae. Oke, Anda lihat di sini. Sekali lagi, ini adalah sel tapisnya atau sel floem, atau saya sebut sebagai sieve tube karena dia bentuknya seperti ini ya, tabung. Kemudian ini sieve plate yang di atas, sama saja sieve plate itu adalah lempeng plat perforasi. Nah, ini juga sieve plate sama. Ini juga sieve plate sama. Oke. Kemudian mana lagi ya? Nah, ini adalah companion cell, nukleusnya. Oke. Ada lihat di sini, sama saja ini yang model 3 dimensinya, ini adalah lempeng perforasi. Oke, ini adalah companion cell. Ini adalah nukleusnya. Ini adalah sieve tube-nya. Ya, sama aja ya. Nah, ini serat sclerenchyme. Seperti biasa, sclerenchyme ini tentunya panjang, runcing. Oke, kita lanjut sekarang. Pada sayatan membujur, floem akan sangat mudah terlihat ketika ada lempeng plat yang berada di bagian pembuluh, ya, dan tidak runcing sekali lagi. Oke, jadi kalau Anda lihat di sini, nah ini ada saluran, ya, dan di sini ada lempeng plat. Ini juga ada lempeng plat perforasi. Ini juga ada ya. Ini salurannya atau sieve tube-nya. Ini ada lempeng plat. Nah, kalau misalkan pertanyaan Anda adalah bukannya xilem khususnya trakea juga kalau dilihat dia punya lempeng plat? Iya, betul. Trakea juga punya lempeng plat. Lalu mengapa yang ini bukan masuk ke xilem? Karena apa? Xilem itu kan ada trakea, ya. Trakea itu yang salurannya besar. Oke, ini salurannya juga sama ya, besar, dan ujungnya ada lempeng plat perforasi. Tapi ingat, trakea itu biasanya punya penebalan yang bervariasi. Entah dia cincin, jala, spiral, sclariform, reticulate, dan seterusnya. Dalam hal ini tidak ada penebalan sama sekali. Di sini polos dan dindingnya cenderung tipis.
Dan ternyata ada lempeng plat perforasi. Berarti satu-satunya opsi adalah ini phloem. Ya, jadi cara menganalisisnya adalah seperti itu. Ini phloem. Oke, dan ini adalah sel pengantarnya. Ya, ini adalah nukleusnya nih. Ya. Oke, ini juga sama. Lempeng plat perforasi, lempeng plat perforasi. Karena di sini tidak ada penebalan spiral, ya, atau penebalan misalnya jala dan seterusnya, maka ini bukan trakea. Ini adalah phloem. Gitu ya cara membedakannya ya. Nah, kalau pada sayatan yang melintang, kalau tadi kan yang membujur ya, yang tampak samping. Kalau yang melintang, phloem itu akan terlihat lebih jernih dan berada di bagian pembuluh. Jadi sekali lagi kalau mau tahu di mana phloem dan xilem, cari dulu pembuluhnya yang mana. Contoh, ini kan yang monokotil ya. Monokotil itu kan pembuluhnya ini. Oke. Kalau yang dikotil, pembuluhnya adalah yang ini. Ini adalah satu berkas pembuluh disebutnya ya. Satu berkas pembuluh. Kita bahas dulu yang dikotil deh, yang kita masih biasa ingat. Yang ini topi atasnya adalah sklerenkim serat. Oke, Anda lihat di sini ada sedikit juga di sini, ini juga sklerenkim serat. Ya. Kemudian kita ingat-ingat lagi yang besar-besar ini adalah trakea. Berarti ini adalah xilem ya. Ini trakea, trakea, dan trakea. Yang kecil-kecilnya tentu itu adalah trakeid. Nah, ini yang kecil-kecilnya adalah trakeid. Semua ya. Oke. Sekarang Anda lihat, satu-satunya area yang berwarna jernih ya, berwarna jernih dan dinding selnya terlihat tipis, itu hanya ada di bagian ini. Oke, coba kita warnai dulu. Nah, ada di bagian ini. Nah, ini adalah phloem. Ini adalah phloem. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, berarti ini adalah phloem nih. Nah, ini phloem nih. Oke, itu kalau dikotil. Kalau monokotil, kita bahas lagi dulu yang sebelumnya. Yang besar ini adalah xilem, khususnya trakea, karena ukurannya besar. Ya. Kalau yang trakeid, nah ini adalah trakeid, yang kecil-kecil di sini ya. Nah ini adalah trakeid, ini juga trakeid, ini juga trakeid. Oke. Sklerenkim yang ini. Nah, sklerenkimnya adalah yang ini, yang mengelilingi si pembuluh ya. Saya coba kasih batasannya sekitar sini. Nah, itu namanya bundle sheath, seludang sklerenkim atau seludang pembuluh. Di mana satu-satunya di sini jaringan yang terlihat tipis dinding selnya, yaitu hanya ada di sini. Nah, ya. Ini adalah phloem. Yang besarnya adalah sel phloem. Anda lihat ini yang besar-besar sel phloem. Anda lihat yang kecil-kecil yang ini. Yang kecil-kecil ini adalah sel pengantar atau companion cell. Ya. Yang besar ini adalah phloem. Yang kecil-kecilnya adalah companion cell. Ini juga sama. Karena ini cenderung ada pewarnaan khusus, jadi seolah-olah phloemnya ini terlihat seperti dinding selnya tebal, tapi padahal tidak tebal sama sekali ya. Kalau Anda lihat dari sini, ini adalah phloem nih. Sebentar. Nah, sini phloem. Ya, ini phloem. Saya pakai warna yang berbeda aja deh. Ini adalah sel phloem. Ini adalah sel phloem. Yang kecilnya adalah sel pengantar. Kecilnya adalah sel pengantar. Ya, yang kecilnya adalah sel pengantar. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini, ada lagi satu bentuk sel yang dia pipih dan memanjang nih, lihat nih. Ya, dia pipih dan memanjang. Ini juga sama. Pipih dan seterusnya ya. Jadi bentuknya dia beda sendiri. Areanya dari sekitar sini. Jadi seolah-olah selnya itu adalah pipih dan memanjang, seolah-olah mau melakukan pembelahan antiklinal.
ke atas dan ke bawah. Nah, itu namanya adalah kambium. Ya. Dan kambium ini ada di dalam pembuluh, maka disebutnya sebagai kambium vasikuler. Ya. Jadi kalau Anda lihat yang ini, sebetulnya di daerah sini akan ada kambium, tapi karena ini zoom outnya terlalu jauh, ini perbesaran 100, maka tidak terlalu terlihat. Tapi yang jelas untuk dikotil perbatasan antara silem dan floem itu tengah-tengahnya akan ada kambium. Karena ini perbesarannya sangat bagus dan sehatannya sangat tipis, maka kambium ini terlihat dia selnya memanjang dan seolah mau melakukan pembelahan antiklinal. Itu adalah kambium. Ke arah atas dia membentuk floem, ke arah bawah dia membentuk silem. Ya. Nah, ini apa nih? Nah, ini adalah trakea. Ini apa? Ini adalah trakeid. Ya, ini adalah trakeid. Oke, lanjut ya. Sekali lagi, sekalian kita fresh teori kita. Manakah yang dimaksud serat? Serat itu yang ini. Oke, ini serat. Ya. Kebetulan di bawahnya ini tidak ada serat sama sekali. Yang mana silem? Silem itu yang ini. Yang besar ini adalah trakea. Yang kecil ini adalah trakeid. Oke, ini adalah silem. Floemnya yang mana? Floemnya yang ini. Oke. Floemnya adalah yang ini. Oh, sorry. Sampai sini nih. Floem nih. Ya, itu adalah floem. Kambiumnya yang mana? Lihat sel yang dia memipih, memanjang, dan seolah-olah melakukan pembelahan antiklinal. Yang mana? Yang ini. Oke, kita coba cari warna yang lain dulu ya. Nah, yang ini. Nih. Oke, lihat selnya di situ. Memipih dan memanjang, seolah-olah melakukan pembelahan antiklinal. Si kambium yang ada di dalam pembuluh ini, karena satu pembuluhnya kan ini ya. Ini adalah satu pembuluh. Oke. Si kambium yang ada di dalam pembuluh disebut sebagai kambium vasikuler. Tapi kalau si kambium yang ada di luar pembuluh, Anda lihat di sini juga kayak di sini juga sel-selnya memipih dan memanjang, ini juga sama. Memipih dan memanjang. Kalau si kambium di luar pembuluh namanya kambium intervasikuler. Inter ya, bukan intra, intervasikuler. Kambium ini fungsinya apa? Kambium fungsinya untuk membentuk floem dan silem sekunder, karena kambium berasal dari meristem sekunder. Oke, lanjut lagi. Kita sudah kenal tadi ya, ada istilahnya serat atau sklerenchyme serat. Sklerenchyme serat itu ada serat floem dan ada serat silem. Bagaimana cara membedakannya? Cek saja jaringan sklerenchyme itu letaknya di dekat siapa. Ini misalnya ya, ini adalah sklerenchyme serat. Ya, si topinya kan ya. Nah, ini juga sama, sklerenchyme serat yang di bawah. Yang di bawah ini, dia dekat sama silem. Karena silemnya kan ini ya. Nah, ini adalah silem-silem, khususnya trakea, karena ukurannya ini besar. Yang kecil-kecil ini adalah trakeid. Oke. Dikarenakan silem, dikarenakan sklerenchyme ini ada di dekat silem, maka disebut sebagai sklerenchyme serat silem. Nah, kalau yang ini disebut sebagai sklerenchyme serat floem. Mengapa? Karena ada di dekat floem. Floemnya kan ini. Ini adalah floemnya nih. Makanya disebut sebagai serat floem. Jadi untuk tahu sklerenchyme itu sklerenchyme serat floem atau serat silem, ya pokoknya serat ini ada di dekat siapa gitu aja, ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, si kambium ini, bentuk selnya bisa Anda lihat dari sini ya. Memipih, memanjang, dan seolah ingin melakukan pembelahan antiklinal. Ya, floem itu di atasnya, silem di dalamnya. Oke. Materi selanjutnya, ada istilah lagi sekarang. Untuk silem dan floem, ada istilahnya protosilem, protofloem, ada istilahnya metasilem, ada istilahnya metafloem, ya. Istilah proto dan meta ini khusus untuk pembuluh primer. Jadi namanya silem primer,
ada protosilem, ada metasilem. Floem primer ada protofloem, ada metafloem. Tapi untuk silem sekunder dan floem sekunder tidak ada istilah proto dan meta. Ya, jadi pahami ya. Proto ini adalah pembuluh yang lebih dahulu dibentuk. Meta adalah pembuluh yang dibentuk setelah proto terbentuk. Nah, ingat nih, yang tadi. Pembuluh primer itu yang pertama dibentuk. Setelah itu baru dibentuk pembuluh sekunder. Misalnya, silem primer dulu, baru silem sekunder. Floem primer dulu, baru floem sekunder. Nah, sekarang di floem primer dan silem primer ada lagi dibagi dua. Siapa yang duluan dibentuk? Yang duluan dibentuk di dalam pembuluh primer, baik itu silem primer dan floem primer, adalah protofloem dan protosilem. Itu yang duluan dibentuk. Setelah itu baru yang dibentuk kedua di pembuluh primer adalah metafloem atau metasilem. Jadi urutannya kalau kita urut dari awal, proto dulu yang dibentuk, meta dulu yang dibentuk, di mana dua-duanya ini adalah pembuluh primer, baru selanjutnya dibentuk pembuluh sekunder. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah proto dan meta? Sebetulnya kita harus tahu itu kalau ditelusuri dari awal. Siapa ini yang duluan dibentuk? Nah, kalau udah ketahuan siapa yang duluan dibentuk, maka itu adalah proto. Tapi kan kita tidak mungkin mengikuti perkembangan floem dari awal sampai akhir karena tingkat saintis kita tidak se-expert itu dengan alat bantu yang tidak terlalu mumpuni juga untuk bisa menemukan secara ontogeni. Tapi ada khusus untuk monokotil. Ya, Anda lihat ini adalah ciri dari pembuluh monokotil. Oke. Ciri pembuluh dari monokotil, di mana monokotil ini semua para ahli sudah sepakat menentukan yang ini si trakea ini ya, ini adalah trakea. Yang trakea ini disebutnya sebagai metasilem. Ya. Yang trakea ini disebutnya sebagai protosilem. Semua sudah sepakat nih. Berarti ini adalah silem primer, ini adalah silem primer, ini adalah silem primer. Tapi yang pertama dibentuk yang ini dulu, yang pertama dibentuk ya. Baru ini yang dibentuk. Oke, dan ini yang dibentuk. Paham ya? Tapi untuk dikotil tidak bisa ditentukan. Karena agak sulit saya menemukan referensi yang mengatakan dikotil itu seperti apa. Nah, yang tadi kan itu di batang monokotil kita bisa tahu proto yang mana, meta yang mana, karena semua sudah sepakat menentukannya di daerah situ. Kalau di akar, ini bisa ditentukan. Khusus untuk akar yang dikotil. Ya, khusus untuk akar yang dikotil. Nah, yang ada di hadapan Anda ini adalah akar. Metasilem itu trakea yang ada di tengah-tengah sini nih. Ya, nah ini adalah metasilem. Oke. Saya ubah warnanya dulu deh biar agak kontras. Ya, nah ini adalah metasilem. Berarti yang kedua dibentuk setelah protosilem. Dan ini masih silem primer. Oke. Nah, setelah sampai ke ujung, saya coba ubah lagi warnanya. Ini baru protosilem. Nah, ini baru protosilem. Semua para ahli saintis sepakat menentukan bahwa ini adalah protosilem karena mudah diidentifikasi secara ontogeni. Nah, gitu ya. Jadi protosilem ini kalau di akar adanya di luar dari metasilem, ya. Kalau di batang, protosilemnya ada di dalam metasilem. Makanya disebut sebagai endark. Batang itu endark. Kalau akar itu exarch. Jadi endark exarch itu ditentukan dari protosilemnya apakah di luar metasilem atau protosilemnya ada di dalam atau di antara metasilem. Kalau exarch di luar protosilem, kalau endark masih berada sejajar dengan metasilem atau di dalam metasilem. Gitu ya. Oke. Nah, seperti ini yang diharapkan Anda bisa membuat model 3 dimensi seperti ini, di mana bentuknya juga bervariasi, tidak di copy paste semua sama, tapi di sini beda-beda. Ada silem, ya, silemnya di sini ada penebalan-penebalan. Mungkin ini istilahnya apa ya? Ini juga sepertinya silem mungkin ya.
Saya juga tidak tahu ini organ apa, tapi yang jelas model 3 dimensi yang diharapkan itu bisa seperti ini ya, meskipun ini agak sulit dibedakan. Kalau saya lihat ini sebenarnya pita Kaspari, berarti ini sepertinya organ akar ya, sepertinya ya, karena ada pita Kaspari. Oke, seperti itu ya. Oh iya betul, ini adalah organ akar ya, root. Ini pita Kaspari, ini xilem, berarti ini adalah bagian parenkim juga sepertinya, atau bagian apa ini ya. Nah ini juga parenkim, ini bagian epidermis, ini rambut akar. Oke, Anda bisa membuat yang lebih representatif dibandingkan ini, karena kita akan lihat gambar yang aslinya nanti. Nah, ada kesalahan miskonsepsi ketika kita diminta misalkan, tolong nanti praktikum minggu depan bawa batang muda dan batang dewasa. Mahasiswa biasanya mencari batang muda itu kalau batangnya ukurannya masih kecil, sedangkan batang dewasa batangnya ukurannya sudah mulai membesar. Nah, padahal itu adalah konsep yang kurang tepat juga ya kalau diterapkan dalam istilah anatomi tumbuhan. Sebetulnya cara menentukan organ muda dan organ dewasa atau tua itu dilihat letaknya ada di mana. Kalau Anda sayat di sini, di ujung dekat tunas, itu namanya organ muda. Ya, kalau Anda sayat di tengah-tengah, itu disebut sebagai organ dewasa. Kalau Anda sayat di bagian pangkal, ini adalah organ tua. Jadi dalam satu organ batang itu, kalau tunasnya masih ada, Anda akan bisa dengan menentukan muda, dewasa, tuanya itu gampang. Pokoknya yang paling ujung atas adalah muda, masuk ke tengah dewasa, ke bawah itu sudah tua. Jadi bukan mencari tumbuhan yang berbeda, bukan Anda cari tumbuhan yang masih kecil itu disebut misalnya muda, tumbuhan yang agak panjang misalnya itu disebut sebagai tumbuhan yang dewasa, kalau yang udah tinggi banget disebut sebagai tumbuhan yang tua. Bukan seperti itu, tapi lihat letaknya ya. Oke, kalau Anda sayat di daerah sini, yang artinya ini adalah organ batang muda, maka yang Anda temukan hanya phloem primer, oke, dan xilem primer, di mana semuanya berasal dari prokambium. Ya, berasal dari prokambium. Dan kambium vaskulernya juga baru akan dibentuk. Ya, baru akan dibentuk. Pelindungnya masih epidermis. Oke. Pit ini namanya empulur, area empulur. Kalau korteks itu yang di sini nih, ya, yang hijau ini nih. Ini namanya korteks, area korteks. Kalau Anda sayat di tengah, artinya ini sudah masuk ke dewasa. Anda lihat, selain phloem primer dan xilem primer, Anda juga akan menemukan adanya xilem sekunder dan phloem sekunder. Oke, Anda akan mulai menemukan itu. Ya, dan Anda lihat juga kambium vaskulernya sudah mulai menebal. Di mana kambium vaskulernya akan mulai membentuk phloem dan xilem sekunder tentunya ya. Dan epidermisnya sekarang sudah hilang, diganti oleh periderm yang terdiri dari cork dan cork kambium, velogen dan velum. Oke. Sekarang kalau misalkan Anda ambil yang dewasa, xilem sekundernya ada, xilem sekunder yang lainnya juga ada, tapi xilem primernya sudah mulai hilang. Ya, Anda di sini tidak bisa melihat xilem primer karena pertumbuhannya sudah didesak atau didominasi oleh xilem sekunder. Jadi xilem primer sudah mulai hilang karena saking didorong oleh pertumbuhan dan perkembangan dari xilem sekunder yang cenderung misalnya drastis ya. Jadi xilem primernya hilang. Bahkan phloem primer dan phloem sekunder kadang-kadang juga bisa hilang. Ya, di sini Anda tidak bisa lihat nih phloem primer dan phloem sekunder. Meskipun ada di sini phloem sekunder ya di daerah sini, tapi phloem primernya hilang karena terdesak oleh phloem sekunder. Tapi terkadang phloem sekunder kalau sudah terlalu tua ya, phloem sekunder itu agak sulit untuk dilihat. Ya, agak sulit sekali untuk dilihat. Dan sekarang
cork dan cork cambiumnya juga masih ada. Ya, seperti itu. Jadi bisa dibedakan sekarang ya. Ciri dari sayatan melintang organ muda, organ dewasa, organ tua itu bisa dilihat dari ada tidaknya xilem sekunder dan ada tidaknya floem sekunder, dan tentang cambiumnya juga. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kalau di daun, ini adalah adaksial. Adaksial itu adalah permukaan atas ya. Ini adalah abaksial. Ini adalah permukaan bagian bawah. Bak itu jadi bawah. Kalau saya jembatan keledainya biar nggak ketukar, karena abak itu ada ba, maka bawah. Kalau adaksial karena tidak ada ba, jadi saya cari antonimnya, berarti atas, gitu aja. Nah, ini ada satu berkas pembuluhnya, ya, satu berkas pembuluhnya, di mana yang atas ini adalah xilem, yang bawah ini adalah floem. Susunannya seperti itu kalau di daun, ya, kalau di daun. Nah, kalau di batang, xilem itu yang ada di dalam, floem yang ada di luar. Ya. Kalau di akar itu ini, floemnya itu ada di selang-seling. Ini floem, ini xilem, ini floem, ini xilem. Itu nanti saja deh, biar nggak terlalu bingung ya. Kita akan lihat lebih dalam di organ akar sebetulnya. Kita coba skip dulu aja itu, karena cukup terlalu banyak ya materi hari ini. Jadi kita coba skip dulu. Nah, ada macam-macam susunan jaringan pembuluh. Yang pertama yang ini disebut sebagai kolateral terbuka. Karena apa? Karena ada floem, ada xilem, dan di tengah-tengahnya ada cambium. Nah, ini namanya kolateral terbuka. Kalau yang ini, kita coba ganti warna ya. Kalau yang ini namanya kolateral tertutup karena ada floem dan xilem, tapi tidak ada cambium. Namanya kolateral tertutup. Nah, yang ini biasanya yang ini ada di dikotil, yang ini ada di monokotil. Oke. Nah, kalau yang ini namanya bikoratelar. Kenapa disebut sebagai bikoratelar? Karena ada floem, ada xilem, dan dibatasi oleh cambium, Jadi floem, xilem, floem, cambium dan cambium, itu namanya bikoratelar. Ya, kalau Anda lihat sayatan aslinya akan seperti ini, ya. Ini floem, oke. Ini floem, ini adalah cambium, ini adalah xilem. Ini adalah floem, ini adalah xilem, tapi tidak ada cambiumnya. Kalau ini floem, ini xilem, ini floem, ada cambiumnya. Bikolateral, itu ya. Oke, lanjut lagi. Kalau ini xilemnya ada di dalam, floemnya mengelilingi si xilem. Oke. Kalau yang ini sekarang dibalik, floemnya di dalam, xilemnya yang mengelilingi. Ini xilem. Nah, yang ini disebut sebagai amfikribal. Kalau xilemnya di dalam, dikelilingi oleh floem, itu amfikribal. Yang ini disebut sebagai amfifasal. Dua-duanya adalah konsentris. Jadi konsentris amfikribal, konsentris amfifasal. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah xilem, ini adalah floem, ini adalah floem, dan floem ini mengelilingi ya. Lihat nih. Oke. Tuh. Oh, ini xilem. Ini floem. Sekarang xilemnya yang mengelilingi. Ini xilemnya seperti ini. Nah, ini disebut sebagai amfifasal, yang ini amfikribal. Kalau di akar, khusus di akar, xilem dan floemnya susunannya berselang-seling. Jadi xilem, floem, xilem, floem, xilem, floem, xilem, floem, berselang-seling, sebutnya sebagai radial. Ya. Kalau dilihat di sini, floem, xilem, floem, xilem, floem, xilem, floem, xilem. Itu akan dilihat nanti di organ akar. Contoh deh, kita langsung saja ke penampakan aslinya. Kolateral tertutup itu akan ada di monokotil. Ya, ini ada di monokotil. Ini kan satu pembuluhnya,
Oke, ini satu pembuluhnya. Tadi kita sudah tahu ini phloem, ini adalah xilem. Ini phloem, ini adalah xilem. Ada nggak si cambiumnya di situ? Nggak ada. Ya, jadi ini adalah kolateral tertutup. Lanjut. Kolateral terbuka biasanya ada di dikotil. Ya, dikotil kita lihat dulu yang ini. Ini satu pembuluhnya. Ya, kita tahu ini xilem. Kita tahu ini yang di daerah sini, yang agak bening ini phloem. Kemungkinan daerah phloemnya ada di sekitar sini nih. Nah ya, ada sekitar situ phloem. Kalau Anda lihat di sini, sekarang sudah ada sel yang memanjang seolah-olah mau melakukan pembelahan antiklinal di daerah sini dan juga di daerah sini. Nah ini namanya cambium ya, ini adalah namanya cambium. Yang ini cambium fasikuler, ini adalah intervasikuler. Yang ini juga sama ya, intervasikuler. Oke, karena ada phloem, karena ada xilem. Kalau yang ini, ya ini namanya serat ya. Kalau yang ini serat sklerenkim, karena dekat phloem makanya serat phloem. Karena ada phloem, xilem yang dibatasi oleh cambium, maka disebut sebagai kolateral terbuka. Ini juga sama. Ini phloemnya, oke, daerah sini. Ini adalah xilemnya. Nah ini adalah xilemnya, sini, oke. Dan karena ini dikotil, meskipun tidak terlihat dengan jelas, pasti di daerah sini akan ada cambium. Nah, dikarenakan phloem, cambium, xilem, maka ini kolateral terbuka. Lanjut lagi, bikolateral sekarang. Ini adalah phloem, ya, ini adalah phloem, ini adalah xilem. Tentu si cambiumnya ada di sini. Tentu si cambiumnya juga ada di sini. Karena phloem, xilem, phloem, maka bikolateral. Biasanya dia ada di kukurbitase. Ya. Lanjut lagi. Konsentris amfikribal. Jangan ketukar. Amfikribal itu xilemnya yang ada di dalam. Oke. Kita lihat sini. Dari sini sampai sini terus sampai sini ya. Nah, ini adalah xilemnya nih. Ini adalah xilem. Ini adalah xilem. Xilem. Karena dinding selnya tebal di sini ya. Xilem. Kalau phloem itu yang ada di sini. Nah, ini phloem nih. Oke. Ini phloem, sampai sini juga phloem. Nah, ini semua phloem. Ini juga phloem. Ini juga phloem. Phloemnya mengelilingi xilem. Namanya konsentris amfikribal. Kalau konsentris amfifasal, ini di sini adalah satu berkas pembuluhnya, satu berkas pembuluhnya. Kalau kita zoom, sekarang dia akan jadi seperti ini. Ya, di mana yang tipis ini, yang warnanya jauh lebih jernih, ini adalah phloem. Ya, nah ini sisanya di luar. Nah, ini adalah xilem semua nih. Ini xilem dan xilem. Ya, nah ini phloem itu yang ada di dalam. Phloem dikelilingi oleh xilem amfifasal. Bagaimana caranya biar gak ketukar? Saya jembatan keledainya adalah karena amfikribal, kri ada k di situ, maka kayu. Berarti kayu adalah xilem. Karena ada kayu, maka xilemnya di dalam. Kalau amfifasal ada f. Berarti ini untuk f phloem. Berarti phloemnya yang ada di dalam. Saya untuk mengingat dan tidak tertukar dengan cara seperti itu. Kalau yang radial, nah ini tadi. Kalau di akar itu, jaringan pembuluhnya ada di sini. Ini adalah satu jaringan pembuluh. Ya, nah ini satu jaringan pembuluh. Oke, satu jaringan pembuluh. Nah, kalau kita zoom, ini adalah xilem, ini adalah phloem. Xilem, phloem. Yang ini phloem nih. Ini phloem nih. Ini juga phloem. Ya, ini xilem. Berselang-seling, xilem, phloem. Itu adalah radial. Oke, yang ada hanya di akar saja. Oke, sekali lagi nih, ada penebalan spiral ya di sini. Ya.
dia berpilin seperti ini. Oke, penebalan spiral. Sekilas kayak cincin, tapi ini ada penebalan spiral. Dan kemudian, nah tidak usah deh, kita skip aja. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, konsep gimnospermae. Biasanya pada praktikum untuk gimnospermae kita mengambil sampelnya atau spesimennya adalah pinus, ya, batang pinus. Nah, Anda lihat di sini ada irisan yang melintang. Irisan melintang itu yang tampak adalah ini nih. Ini adalah irisan yang melintang. Kalau irisan yang tangan sial, ya, yang tangan sial yang ini, yang tampak adalah yang ini. Oke. Tapi kalau yang radial itu yang ini, yang tampak adalah yang ini. Oke. Sekarang coba kita lihat ya. Kita coba lihat ke sayatan yang dimaksud. Jadi yang melintang itu yang ini. Oke. Yang tangan sial adalah yang ini. Yang radial adalah yang ini. Radial itu agak masuk ke tengah-tengah, tepat di tengah-tengah. Kalau yang tangan sial mau dibuang dulu epidermisnya, baru disayat yang di dekat epidermis. Oke. Kita akan lihat. Sekarang kita mau melihat sayatan yang melintang, ya. Oke, sebentar. Kita akan lihat yang sayatan yang melintang. Artinya akan kita lihat adalah yang ini. Oke. Yang Anda lihat di sayatan yang melintang itu hanya ada trakeid dan trakeid. Dan jejari silem mungkin. Atau empulur yang tersusun dari jaringan parenkim. Makanya kadang disebut sebagai parenkim silem. Atau jari-jari empulur silem. Yang ini nih, yang panjang ini nih. Nah, ini adalah jari-jari. Ini adalah trakeid. Ini adalah trakeid. Trakeanya mana? Nggak ada. Di gimnospermae, di pinus, tidak ada trakea. Adanya trakeid. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa trakeid lah yang pertama kali dibentuk primitif. Disebutnya sebagai tumbuhan primitif. Berarti tumbuhan primitif cuma punya trakeid. Nah, dari sini kita memperkuat asumsi kita. Sekarang, kita coba lanjutkan ya. Parenkim berubah jadi kolenkim. Kolenkim terjadi sklerifikasi berubah menjadi sklerenkim serat. Sklerenkim serat berdiferensiasi menjadi trakeid. Artinya trakeid juga bisa berdiferensiasi menjadi trakea. Berarti trakeid ini adalah yang lebih primitif daripada trakea. Terbukti dari pinus cuma punya trakeid. Semuanya ini adalah trakeid. Aslinya seperti apa? Nah ini. Yang tadi tuh yang ini nih. Ini apa tadi? Jari-jari empulur. Ya, ini juga sama. Jari-jari empulur. Sorry. Mana? Nah ini jari-jari empulur. Oke. Ini juga sama jari-jari empulur, ini juga sama jari-jari empulur. Tersusun atas parenkim. Oke. Nah, yang ini, yang bulat-bulat ini semuanya adalah trakeid, semua. Nah, itu kalau kita lihat yang melintang di pinus. Bagaimana sekarang yang apa nih? Ini yang radial ya. Yang radial itu yang akan kita lihat yang ini sekarang. Yang ini, yang radial. Apa yang akan kita lihat? Yang pertama ada jari-jari empulur tampak radial. Kan kalau tampak melintangnya seperti ini. Sekarang tampak radialnya akan seperti ini. Terdiri dari parenkim sama saja. Dan Anda akan lihat noktah-noktahnya sekarang kalau tampak radial. Ya. Kita lihat deh. Yang pertama. Ini dari sini ke sini kita pakai warna yang berbeda deh. Kita coba hapus dulu. Dari sini ke sini ini adalah trakeid ya, tampak radial. Kalau di atasnya kan gini, ini tampak melintang. Kalau tampak radialnya kan memanjang dia nih ke bawah. Itu yang ini. Nah, nih. Segini sampai sini misalnya. Nah, ini adalah saluran trakeid. Ya, ini juga sama, ini saluran trakeid ke bawah dan seterusnya ya. Di sini juga ada noktah, Anda lihat noktahnya. Dikarenakan noktah ini bukan noktah sederhana atau simple pit, ini termasuk ke dalam noktah setengah berhalaman. Kalau Anda pakai referensi saya di mana ada lingkaran kecil dan lingkaran besar, itu adalah noktah setengah berhalaman atau
half border pit atau nokta setengah ladam, atau Anda juga boleh menggunakan referensi yang lain bahwa ini adalah nokta ladam utuh atau border pit. Maka ini sudah pasti dipastikan ini adalah tracheid karena punya nokta, bukan penebalan spiral, jala, cincin, dan seterusnya. Kalau yang punya penebalan itu namanya adalah trakea. Ya, kalau yang punya penebalan nokta di luar sederhana itu adalah tracheid. Oke. Nah, sekarang coba Anda lihat yang di bawah sini nih. Lihat di sini seperti ada berkas yang dia memanjang ya. Ini juga sama. Oke. Nah, ini kalau Anda lihat yang ini aja deh. Kalau kita coba lihat di foto yang lain ya. Ini tadi dinding tracheidnya. Ini adalah saluran tracheidnya ya. Ini dinding tracheidnya, ini adalah saluran tracheidnya. Maka yang tadi berkas memanjang itu ada di sini nih. Nah, inilah atau yang oke, sebentar kita coba ubah warna deh sekali lagi ya karena tampak membingungkan sepertinya. Nah, yang ini ya, ini juga sama tuh. Oke, yang ini juga sama ya, yang ini juga. Nah, itu kalau Anda lihat adalah yang ini nih, yang ini nih, kita hapus lagi ya. Yang Anda lihat itu yang ini nih. Nah, yang ini yang sedang Anda lihat tadi. Oke, yang ini ya. Nah, itu adalah jari-jari empulur tampak radial. Ya. Kalau jari-jari empulur, noktahnya berbeda. Noktahnya akan noktah sederhana, ya. Noktahnya akan noktah sederhana atau disebut sebagai simple pit. Nih, Anda lihat. Noktahnya hanya bulat saja satu dan bulatannya membesar, ya. Bulatannya besar. Ini namanya noktah sederhana. Oke. Bagaimana? Sudah bisa dibayangkan yang tampak melintang kenapa jari-jari empulurnya seperti itu, sedangkan yang tampak samping kenapa jari-jari empulurnya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut yang tampak tangan sial. Yang tampak tangan sial, yang ini, Anda akan melihat penampakan yang ini nih. Ya. Ada apa saja? Ada dinding tracheid. Nah, ini adalah dinding tracheid. Ini juga dinding tracheid, ya, tentunya. Ini juga dinding tracheid. Ini adalah saluran tracheid. Oke, ini adalah saluran tracheid. Dan ini, kita coba buat warna yang berbeda. Dan ini adalah jari-jari empulur tampak tangan sial. Bisa dibayangkan nggak? Ya, yang tadi itu yang ini. Nah, ini jari-jari empulur tampak radial. Ini kan kepotong cuma setengah nih. Kalau yang ini utuh. Ini jari-jari empulur tampak radial. Ini jari-jari empulur tampak radial yang sebelah sininya sampai sini. Tapi yang kesininya ini jari-jari empulur tampak bentar. Mohon maaf, agak membingungkan sekali lagi ya. Kalau yang ini jari-jari empulur tampak melintang. Ketika di tangan sial dia akan terlihat seperti ini. Ketika di tangan sial, ya. Ini juga sama ketika di tangan sial. Jari-jari empulur, ya. Dimana ini adalah jaringan parenkim, 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 dan parenkim. Ini juga sama. Jari-jari empulur tampak tangan sial. Setengahnya nyampe sini nih. Ya. Parenkim, parenkim, parenkim. Tapi yang ini jari-jari empulur tampak radial. Oke. Mari kita coba lihat yang melintangnya. Nah, ini ya. Ini kan tadi adalah dinding dari tracheid. Oke, ini juga sama, dinding dari tracheid sampai ke bawah. Ini juga dinding dari tracheid. Nah, ini adalah saluran tracheidnya. Oke, ini adalah saluran tracheidnya. Lihat yang ini. Ya. Ini juga sama. Nah, ini namanya adalah empulur tampak tangan sial. Ini adalah parenkim, parenkim, dan parenkim. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga. Nah, ini adalah sayatan membujur tangan sial. Ya. Anda lihat juga di sini nih. Anda akan lihat adanya noktah-noktah.
Ini aja noktah sama, ini juga noktah, ini noktah, mana lagi, ini juga noktah. Oke, ini noktah, ini juga noktah, dan seterusnya ya. Dan ini terkait. Oke, jadi itu. Jadi Anda kalau ingin melihat sayatan tangan sial, radial, melintang dengan penampakan yang sangat jauh berbeda, Anda bisa bereksperimen dengan menggunakan batang Gymnospermae pinus ya. Dan untuk batang yang lainnya ya Anda tinggal cari saja dikotil, monokotil untuk membedakan bentuk-bentuk dari pembuluh itu sendiri. Ya mungkin video kali ini cukup menyita waktu yang lama ya, karena memang banyak bahasan yang harus dibahas dalam jaringan pembuluh. Jadi silakan Anda coba pahami kembali penjelasan saya dari awal sampai akhir, atau jika kurang puas Anda bisa mencoba memperdalam dengan eksperimen yang lain dengan buku-buku yang ada, referensi artikel di internet dan seterusnya. Dan jika masih ada hal yang ingin didiskusikan, silakan Anda tulis di kolom komentar, atau Anda bisa berdiskusi langsung di Trello, di media LMS Trello, atau juga ke grup WhatsApp yang sudah disediakan ya bagi mahasiswa saya. Tapi bagi Anda di luar mahasiswa saya, silakan berikan komentar di bawah ini. Oke, itu saja mungkin video dari saya. Mudah-mudahan video ini memberikan banyak manfaat untuk Anda. Dan jangan lupa untuk mensupport video ini, Anda bisa klik subscribe, jangan lupa like, komen, dan share juga untuk mendukung konten-konten yang selanjutnya. Dan itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan terkait jaringan pengangkut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.